semacam ajang pencarian bakat, salah satunya di bidang vokal. Yang dapat diketahui, kompetisi di bidang vokal tidak hanya dalam hal olah bakat bernyanyi saja, melainkan juga dalam hal agama yang menyangkut Al-Quran. Islam tidak melarang umatnya untuk mengadakan kompetisi tersebut, hanya saja harus tetap berada dalam koridor syariat Islam. Al-Quran sebagai sumber tatanan kehidupan harus dipelihara dan diproduktivitaskan agar umat Islam selalu konsisten mengkaji Al-Quran untuk menunjang praktek ibadah. Oleh karena itu, diadakan kompetisi di bidang seni Al-Quran yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat keagamaan terhadap Al-Quran. Kompetisi ini kerap dikenal sebagai MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran. Dalam pelaksanaan MTQ tidak terlepas dari peran Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ yang merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang seni membaca, karya tulis, dan menafsirkan Al-Quran. LPTQ ini juga merupakan wadah untuk mengajarkan, mengembangkan berbagai cabang dalam kompetisi MTQ. MTQ pertama kali diselenggarakan di Makassar pada bulan Ramadan tahun 1968. Mulanya dalam pelaksanaan MTQ hanya melombakan di bidang seni tilawah Al-Quran. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, terdapat berbagai macam perlombaan yang dilombakan di dalam MTQ seperti Hifdzul Quran, Fahmil Quran, dan Qiraat Al-Quran. Sayangnya, Qiraat Al-Quran termasuk salah satu cabang yang kurang diminati para peserta MTQ. Hal ini dikarenakan sulitnya dipahami ilmu qiraat itu sendiri dan juga dikarenakan para peserta hanya mengandalkan hafalan makrohnya yang telah dipelajari dari gurunya. Selain itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan para peserta MTQ yang hanya mempelajari ilmu qiraat saat kompetisi itu akan berlangsung. Oleh karena itu dibutuhkan suatu solusi untuk memberikan kemudahan kepada para peserta MTQ untuk memahami ilmu qiraat secara universal dan untuk meningkatkan kualitas mutu bacaan Al-Quran mereka dengan memanfaatkan aplikasi model dengan nama Belajar Qiraat LPTQ Riau. Adapun landasan kepustakaan yang mendasari penulisan dan penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan media pembelajaran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Alaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, dan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Makna daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah memerintahkan kepada kita umat manusia untuk senantiasa berusaha belajar dan mendapatkan pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses transfer ilmu dengan cara paksa antara peserta didik dan juga tenaga pendidik. Dalam pendidikan, konsep yang sangat berperan penting adalah media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu alat yang berfungsi untuk menyampaikan pembelajaran dengan media-media tertentu. Salah satu media pembelajaran yang populer seiring dengan digitalisasi pada saat ini adalah aplikasi berbasis mobile atau Android. Aplikasi sendiri diartikan sebagai sebuah program komputer yang diciptakan dengan suatu fungsi dan dapat melakukan berbagai tugas-tugas tertentu. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran ditulis menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab sendiri merupakan bahasa dengan gaya universal yang dipengaruhi oleh keberagaman suku, bangsa, dan juga ras. Perbedaan dan keberagaman ini kemudian memberikan pengaruh perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Untuk itu, dibutuhkan suatu cabang ilmu yang mengatur bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar yang bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini yang kemudian kita kenal sebagai ilmu Quran.
Dalam upaya menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, khususnya kepada kita generasi muda, telah dilaksanakan berbagai perlombaan yang dihimpun dalam kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran. Kegiatan ini merupakan ajang bakat yang berorientasi kepada Al-Quran, yang mana salah satu cabang perlombaannya adalah Qiraat Al-Quran. Musabaqah Tilawatil Quran sendiri dilaksanakan oleh suatu lembaga yang bernama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah serangkaian proses dalam menyelesaikan suatu masalah dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian secara faktual. Penulis menggunakan beberapa teknik analisis data untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Teknik ini meliputi observasi, reduksi data, pemaparan data empirik, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasilnya dapat membantu penulis dalam menyusun analisis yang dikehendaki, serta diarahkan kepada upaya merumuskan temuan konsep. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan serta verifikasi yang dimaksudkan membuat penafsiran makna dari data, kemudian memverifikasinya. Musabaqah Tilawah Al-Quran merupakan sebuah perlombaan atau kompetisi Al-Quran yang cukup eksis di kalangan masyarakat, terkhusus di Indonesia. Menurut Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia ke-21, dalam sambutannya mengemukakan bahwa MTQ menjadi salah satu warisan budaya bangsa yang harus dijaga. Terlebih lagi, Indonesia adalah satu-satunya negara yang rutin menyelenggarakan MTQ setiap tahunnya, mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Era modern ini, kegiatan Musabaqah Tilawah Al-Quran telah melembaga dan membudaya dalam masyarakat, serta telah membawa manfaat dan pengaruh positif dalam rangka pembangunan manusia secara menyeluruh. Kegiatan MTQ diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran dengan berbagai cabang perlombaan. LPTQ juga memiliki peranan penting sebagai fasilitator dalam meningkatkan kemampuan baca tulis, memahami makna, kandungan, isi, dan pengamalan Al-Quran sehingga mampu menciptakan para peserta baik qori dan qori'ah yang unggul dan berkualitas yang siap bertanding dalam kancah nasional dan internasional. Untuk mengembangkan potensi dan kualitas peserta, maka diperlukan usaha yang maksimal dalam pembinaan dan pelatihan, terutama di cabang qiraat sab'ah yang pembelajarannya tergolong sulit untuk dipahami, sehingga diperlukan usaha yang ekstra dalam penguasaan materi dan prakteknya. Dalam mensukseskan suatu pembelajaran Al-Quran, maka para guru atau kiai dituntut untuk memilih dan menetapkan metode yang sempurna agar tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Biasanya ada dua metode pembelajaran qiraat Al-Quran yang diterapkan oleh para pengajar di LPTQ, yaitu menggunakan metode pembelajaran talaki dan metode pembelajaran Jibril. Metode talaki merupakan model pembelajaran di mana seorang murid bertemu langsung dengan gurunya, sedangkan metode Jibril diartikan sebagai model pembelajaran di mana seorang murid menirukan dan mengulang bacaan yang telah dibacakan oleh gurunya. Nah, kedua metode ini merupakan sebuah langkah yang wajib dilewati pada proses belajar mengajar Al-Quran supaya bisa membaca dan menilai Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya, dalam kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana menjadi aspek penunjang utama agar dapat terlaksananya rangkaian pembelajaran yang efektif dan kondusif. Maka, dalam hal ini diperlukan pengembangan media pembelajaran pada aktivitas pembinaan dan pelatihan qiraat Al-Quran dengan memanfaatkan platform aplikasi Play Store yang dinamakan dengan Belajar Qiraat LPTQ Riau.
Belajar Qiraat LPTQ Riau merupakan salah satu aplikasi berbasis nasional yang berada dalam naungan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Riau yang telah mendukung pendidikan di bidang keagamaan, khususnya ilmu qiraat, di mana aplikasi ini meningkatkan kualitas mutu pendidik maupun yang dididik. Aplikasi ini mendukung pengetahuan mengenai qiraat Al-Quran dengan berbagai fitur yang dapat diakses secara gratis sehingga memudahkan pemakainya dalam mempelajari sekaligus memahami ragam bacaan Al-Quran. Belajar Qiraat LPTQ Riau hadir sebagai bentuk media belajar Al-Quran dengan visualisasi, audio, animasi yang ditampilkan dengan menarik. Pemanfaatan pada aplikasi ini menjadi inisiatif guna para pelajar tidak merasa jenuh dan bosan, serta dapat menguasai ilmu qiraat baik secara teori maupun prakteknya. Aplikasi belajar Qiraat LPTQ Riau dilengkapi beberapa fitur yang lengkap dan juga menarik. Yang pertama, pengantar aplikasi yang memuat mukadimah atau kata pengantar. Selanjutnya, terdapat halaman artikel yang memuat artikel seputar ruang lingkup ilmu qiraat. Selanjutnya, ada halaman istilah qiraat. Halaman ini memuat istilah-istilah dalam ilmu qiraat sebanyak 13 istilah, sehingga dapat memberikan kemudahan pemahaman kepada si pemakai ketika mempraktekkan bacaannya. Selanjutnya, ada halaman belajar qiraat yang memuat visualisasi dan audio pembelajaran. Selanjutnya, terdapat pula halaman download buku kitab. Halaman ini memuat kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan ilmu qiraat, serta dilengkapi juga dengan mushaf para imam qiraat. Dan yang terakhir, berisikan halaman info. Halaman ini memuat informasi tentang aplikasi belajar Qiraat LPTQ Riau, serta referensi terkait yang dijadikan rujukan dalam pembuatan artikel maupun istilah-istilah qiraat. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya pemanfaatan aplikasi belajar Qiraat LPTQ Riau merupakan suatu upaya untuk mengembangkan potensi peserta MTQ khususnya di bidang qiraat Al-Quran. Aplikasi ini dapat membantu peserta untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi perlombaan qiraat Al-Quran. Aplikasi ini merupakan aplikasi qiraat pertama di Indonesia yang ditampilkan secara audiovisual dan dapat diunduh melalui platform Google Play Store. Aplikasi ini dilengkapi dengan konten dan fitur yang menarik seperti adanya artikel-artikel yang memotivasi para pembaca terhadap ilmu qiraat Al-Quran. Kemudian juga dilengkapi audio dan visual belajar qiraat 7 imam. Kemudian juga dilengkapi halaman download kitab maupun mushaf 7 imam qiraat. Pemanfaatan aplikasi ini sebagai penunjang media belajar mampu meningkatkan kualitas baik itu pendidik maupun yang dididik, di mana mereka mampu meningkatkan kualitas bacaan mereka kapanpun dan dimanapun. Meskipun aplikasi ini mampu meningkatkan kualitas mutu bacaan Al-Quran para peserta MTQ, namun tetap dianjurkan para peserta tersebut untuk terus melakukan pelatihan dan pembelajaran dengan guru mereka atau kiai mereka agar terhindar dari penyimpangan baik secara teori maupun praktek.